Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yang mana sebelumnya kalian sudah menyimak insyaallah, yaitu seputar kisah para Rasul Ulul Azmi. Di pertemuan sebelumnya kakak sampaikan seputar Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun pada pagi hari ini kita melanjutkan, yaitu insyaallah dilanjut oleh pembahasan kita seputar kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Dan semua ini, kelima Rasul ini merupakan atau terkategorikan dan termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu yang memiliki ketabahan yang luar biasa, kesabaran dan kegigihan yang luar biasa, serta keistiqomahan dalam menegakkan syariat agama Islam. Masya Allah. Ya, oke. Oleh karenanya sebelum kita memulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman dibuka bukunya. Ya, kita lanjutkan di halaman ke-96, yaitu seputar Nabi Musa alaihissalam, kisahnya. Itu Musa alaihissalam adalah merupakan salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim merupakan al-abul anbiya, yaitu ayahnya para nabi, yang kakak sampaikan bahwasanya nanti keturunan terus ke bawah dari Nabi Ibrahim ke bawah, maka itu hampir seluruh nabi dan rasul itu keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu setelah lahirnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yaitu kedua anak dari Nabi Ibrahim. Ya, adapun Nabi Musa alaihissalam ini dibesarkan di lingkungan kerajaan. Ketika itu ada raja yang sangat berpengaruh di dunia, bahkan terkenal, kemudian wilayahnya yang luas, kemudian hartanya yang sangat banyak, yaitu yang dipimpin oleh Fir'aun atau istana Fir'aun. Ya, adapun Nabi Musa alaihissalam ini sempat melarikan diri karena beliau atau ada info yaitu seputar pembunuhan seseorang di Mesir. Kemudian beliau pergi untuk menyelamatkan diri, namun Allah Subhanahu wa taala memanggil atau memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam ini datang kembali untuk menyelamatkan Bani Israel ketika itu. Kenapa, Kak? Karena Fir'aun ini sudah berlebihan, sudah melakukan kesalahan yang parah, bahkan sangat kejam. Si Fir'aun ini, ya, dia melakukan penindasan, hinaan, kemudian sehingga membuat Bani Israel ini tentu harus diselamatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel, ya, serta untuk mendakwahi Fir'aun juga yang sudah sesat dengan sesatnya, ya, seperti itu. Ya, sehingga namun semua itu kurang berhasil, ya, karena tentu Firaun ini sudah berlebihan. Walaupun sudah diupayakan oleh Nabi Musa alaihissalam, Firaun ini masih membangkang dengan sebangkang-bangkangnya atas apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga pada suatu hari Nabi Musa ini memiliki mukjizat, yaitu dapat membelah membelah lautan, yang mana ketika Nabi Musa alaihissalam berserta pengikutnya, ya, yang terbilang tidak cukup banyak banget, ya, dengan pengikutnya itu Nabi Musa ini menunjukkan mukjizatnya, yaitu membelah lautan, ya, sehingga ketika lautan terbelah, maka Nabi Musa beserta para pengikutnya segera untuk melewati wilayah tersebut, ya, melewati lautan tersebut yang sudah terbelah, ya, jadi bisa dijalani. Kemudian setelah sampai, kemudian hal itu diikuti oleh pasukan Fir'aun, beserta Fir'aunnya sendiri mengikut, ya, untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam untuk dibunuhnya. Namun ketika Fir'aun beserta pasukannya berada di tengah-tengah lautan yang sedang terbelah itu, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak menutup kembali, ya, lautan itu, sehingga Fir'aun beserta pasukannya itu tenggelam dan mati semuanya. Ya, seperti itu. Itulah salah satu mukjizat besar yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Adapun lainnya teman-teman bisa dibaca di sini, yang mana tentu kesabaran
Nabi Musa yaitu pernah dikhianati oleh kaumnya sendiri, ya, yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, tentu hal ini merupakan salah satu keteguhan beliau, kesabaran beliau dalam mendidik serta meluruskan pemahaman-pemahaman dari baik itu dari orang luar maupun pengikutnya sendiri, seperti itu, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat yang besar, itu salah satunya ia dapat berbicara, kemudian berbincang-bincang secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Maha Pencipta. Tentu hal ini di balik tabir. Ya, kakak juga belum paham ini maksudnya apa, tapi Nabi Musa alaihissalam ya ini dapat berbincang atau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, adapun Nabi Musa ini diberikan kitab Taurat. Ya, mana Taurat ini diberlakukan kepada bangsa Bani Israel ketika itu. Ya, adapun selanjutnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Isa merupakan satu-satunya ya manusia yang dilahirkan tanpa ayah. Ya, Nabi Adam tentu, karena Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ada perantara ayah maupun ibu. Berbeda dengan kita ya. Kalian pasti lahir di muka bumi ini karena ada ayah dan ibu. Ya, kakak juga seperti itu karena ayah dan ibu. Orang tua kalian juga sama karena adanya ayah dan ibu sehingga lahir. Ya, namun berbeda dengan Nabi Isa, Nabi Adam juga. Nabi Adam ini diciptakan langsung oleh Allah, dibuat langsung dari tanah. Kemudian adapun Nabi Isa ini ya beliau dilahirkan tanpa perantara ayah, dan ini merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan adapun Isa tentunya memiliki kesabaran dan keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu Injil. Ya, adapun Nabi Isa ini seringkali mendapatkan fitnah atau tuduhan atau bahkan ingin dibunuh oleh para penista dari agama Yahudi, ya, sebagai penista agama, karena beralasan difitnah karena Nabi Isa ini memfitnah atau menista dari agama Yahudi. Ya, kemudian melakukan pengkhianatan, kemudian menghadapi fitnah, beliau dituduh seorang penjahat dan lain sebagainya. Sehingga hal ini tentu ya perlu adanya kesabaran serta keguguhan hati Nabi Isa alaihissalam dalam menghadapinya. Ya, dan Nabi Isa alaihissalam juga ya beliau yang tadi kakak sampaikan, ya beliau Nabi Isa ini diberikan kitab Injil, yang mana hal ini sebagai pelengkap dari kitab sebelumnya yaitu Taurat. Ya, seperti itu. Karena kenapa kak? Karena ketika itu Bani Israel ini sudah melenceng, sudah keluar dari ajaran yang sesuainya, yang sebenarnya, ya, sehingga diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam atau diutuslah Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan kembali para Bani Israel yang sudah sesat, yang sudah bukan di jalurnya. Seperti itu. Dengan apa kak? Dengan salah satunya kitab Injil. Ya, namun banyak dari mereka yang menentang, malah yang menolak dengan acuh, ya, dan lain sebagainya. Ya, dan kitab Injil ini juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yang mana kitab Taurat sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dilengkapi oleh Nabi Isa yaitu dengan kitabnya yaitu Injil. Ya, oleh karenanya, namun nanti dilengkapi lagi oleh kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi sebaik-baiknya wahyu atau sebaik-baiknya kitab itu dari wahyu-wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa alaihissalam termasuk ke dalam ulul azmi, Rasulul Azmi, karena memiliki kegigihan dan kesabaran yang luar biasa dalam melakukan dakwah. Ya, beliau seringkali mendapatkan hinaan, ya, seperti tadi Rasulullah sebelumnya hinaan, cacian, bahkan ingin dibunuh oleh masyarakatnya sekitar, oleh masyarakatnya sendiri. Ya, bahkan berpuluh-puluh tahun Nabi Isa ini menyampaikan wahyunya, namun banyak penolakan. Ya, bahkan tidak terlepas dari keluarganya sendiri itu menolak, ya, atas wahyu yang disampaikan atau dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga hal ini membuat beliau sakit hati dan lain sebagainya, ya, sehingga beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar memusnahkan kaumnya, ya, karena mereka menolak
Ya, menolak ketika sudah dilakukan berupaya semaksimal mungkin dengan upaya yang luar biasa oleh Nabi Nuh, namun ditolaknya secara mentah-mentah oleh masyarakatnya sendiri. Ya, oleh karenanya disinilah permohonan Nabi Nuh alaihissalam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya turunlah hujan yang cukup lama sehingga menyebabkan banjir yang besar. Ya, sehingga yang selamat hanyalah orang-orang yang berlindung di bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bahkan istri dari Nabi Nuh beserta anaknya yaitu Kan'an ini juga tenggelam ya dalam banjir tersebut. Ya, sehingga orang-orang yang berlindung di dalam bahtera Nabi Nuh, mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka termasuk kepada pengikut Nabi Nuh. Adapun hewan-hewan yang lain juga termasuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin selebihnya kalian bisa dibaca lagi, disimak kembali, atau mungkin ada referensi lain. Teman-teman bisa mungkin lihat di YouTube lain untuk cerita-cerita Nabi Nuh, kemudian cerita-cerita Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim. Kalian teman-teman bisa cari di YouTube sambil tonton videonya dan lain sebagainya. Insya Allah banyak. Ya, tinggal kita memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi yang ada. Insya Allah itu dapat menambah wawasan kita. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selebihnya silakan dibaca yang mana muhasabah yang dapat pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, kemudian hikmah yang bisa kita ambil. Silakan teman-teman dibaca, difahami, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan pastinya. Ya, diusahakan untuk bisa dilakukan yang baik-baiknya, yang jeleknya buang jauh-jauh. Seperti itu, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, kecepatan, atau kurang berkenan di hati teman-teman, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.